Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biar sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan, amin. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi, dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Amin. Kami mau berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami. Sungguh kami percaya Tuhan, selamanya ku cinta. Mari lebih lagi kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku tak
tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Oh, selamanya ku cinta. Hanya Engkau tempat jawaban hidup kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pertolongan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan disatukan dalam persekutuan yang indah di Every Morning with Sema. Pagi hari ini ada bersama dengan kita Ibu Rita Wahyu yang akan membagikan renungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom semua, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah berkumpul menghadap Engkau dari sepanjang malam setelah kami beristirahat. Berbicaralah Tuhan di pagi hari ini. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Pagi ini judulnya simpel saja. Tidur. Saya orang yang mengalami sulit tidur. Walau saya tahu saya harus cukup tidur. Kita semua tahu bahwa kita memerlukan waktu yang cukup untuk tidur. Saat seseorang tidur, otak dan tubuh berfungsi secara berbeda dibanding saat seseorang itu terjaga. Tidur membantu tubuh untuk memperbaiki jaringan dan sel yang rusak serta memperbarui energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas di keesokan harinya. Kita baca Pengkhotbah 5 ayat 11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tapi kekenyangan orang yang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Metuka shenat ha'ovet ime'at ve'im harbeh yohel. Ve'hashafa enenu maniak lolishon. Di sini sang pengkhotbah memberi nasihat. Kadang golongan pekerja biasa mereka bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak daripada orang kaya. Mereka bisa tidur dengan lebih damai daripada orang kaya yang sering tidak dapat tidur karena kekayaannya. Inilah salah satu ironi yang ada di dunia ini. Meskipun kelihatannya berlawanan akal pikiran kita yang menganggap bahwa tidur adalah waktu istirahat, cacpatre, tidur justru adalah waktu yang sibuk bagi tubuh kita. Berbagai proses bekerja untuk pemulihan tubuh yang membantu segala sesuatu mulai dari sistem kardiovaskular hingga fungsi otak manusia dalam kondisi terbaiknya. Karena itu tidur yang cukup dapat meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan, yang dapat membantu meningkatkan umur panjang kita. Seorang profesor of Neuroscience and Psychology dari University of California, Matthew Walker, dia dipandang sebagai ilmuwan soal tidur. Dia mengatakan, the longer you sleep, the longer you live. Semakin panjang tidurmu, semakin panjang umurmu. The shorter you sleep, the shorter your lifespan. Semakin pendek tidurmu, semakin pendek rentang hidupmu. Ini dia bicara dalam acara TED Talk, saya ingat ini. Meskipun kurang tidur dapat memiliki efek buruk bagi kesehatan, begitu juga dengan terlalu banyak tidur. Ingat bahwa apapun itu, kalau terlalu banyak, ada kata terlalu, itu pasti nggak baik ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa tidur yang terus-menerus kurang dari 7 jam semalam dapat memiliki efek negatif pada sistem kardiovaskular, gangguan pada sistem endokrin, kekebalan tubuh, dan saraf. Perhatikan ketika saya ngomong begini,
Ini juga buat ngingetin saya sendiri. Apalagi kalau otak di sini nih lagi banyak ide inspirasi untuk menulis, saya bisa lupa waktu. Dan kita semua tahu, efek samping kurang tidur dapat mencakup obesitas, diabetes, jantung, hipertensi, kecemasan, depresi, stroke, peningkatan risiko beberapa jenis kanker. Mengapa tubuh kita membutuhkan tidur? Tujuan tidur bukan hanya untuk membantu Anda lebih segar, tapi juga memungkinkan sel-sel otot organ kita untuk memperbaiki dan memperbaruinya setiap malam. Tidur juga membantu metabolisme kita dan bagaimana tubuh kita ini melepaskan hormon ketika proses ini rusak karena kurang tidur, itu dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan. Orang yang tidur terlalu sedikit bisa membuat resiko mengalami kecelakaan jika dia mengendarai kendaraan. Sebuah studi yang ditulis dalam sebuah jurnal oleh DJ Gottlieb dan kawan-kawannya. Jurnal itu judulnya Sleep Deficiency and Motor Vehicle Crash Risk in the General Population. Pada tahun 2014, bahwa tidur 6 jam atau kurang meningkatkan risiko seorang mengalami kecelakaan sebesar 33% dibandingkan dengan orang yang tidurnya 7 jam atau 8 jam. Para peneliti di jurnal itu menyimpulkan bahwa 9% dari semua kecelakaan kendaraan bermotor adalah dari orang-orang yang kurang tidur. Jadi terlalu sedikit tidur bisa berbahaya. Tapi kebalikannya juga demikian. Orang yang terlalu banyak tidur suatu tanda terhadap masalah kesehatannya. Orang yang sering mengantuk bisa jadi ada masalah dalam kesehatannya. Dalam sebuah penelitian tidur dalam durasi yang lama yang ditandai dengan lebih dari 10 jam semalam, itu bisa menjadi tanda-tanda orang itu sedang tidak dalam keadaan kesehatan yang baik, diabetes dan lain-lain. Studi yang lain mengamati lebih dari 30.000 orang yang menemukan bahwa tidur lebih dari 9 jam itu justru memiliki peningkatan kejadian stroke yang 23% lebih banyak dibandingkan mereka yang tidur lebih sedikit. Konsumsi alkohol juga dapat mengganggu tidur seseorang. Jadi berapa jam durasi tidur terbaik? Nah, penelitian para ahli menunjukkan bahwa sweet spot untuk durasi tidur adalah 7 hingga 8 jam semalam. Dan Profesor Matthew Walker telah memberikan bukti dalam penelitiannya bahwa tidur yang cukup antara 7 sampai 8 jam sangat penting untuk fungsi otak kita yang sehat. Tidur, menurut Profesor Walker, memiliki kekuatan transformatif untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Namun kepentingannya sangat dirusak di zaman modern ini karena adanya banyak sekali entertainment, termasuk berita-berita di medsos. Penelitian menunjukkan bahwa Alzheimer, kanker, obesitas, dan diabetes semuanya memiliki hubungan sebab akibat yang sangat kuat akibat kekurangan tidur. Semua orang diberi waktu oleh Tuhan 24 jam sehari. Jika kita menggunakan tidur selama 8 jam, maka kita sudah menghabiskan sepertiga hidup kita untuk tidur saja. Bila kita diberikan waktu 75 tahun oleh Tuhan, artinya kita menggunakan waktu 25 tahun hanya untuk tidur. Maka, mari kita mengisi waktu hidup kita secara berkualitas. Memberi dampak baik bagi keluarga dan orang-orang lain di sekitar kita. Jika Anda ingin tidur lebih nyenyak, mulai malam ini, miliki waktu tidur dan bangun yang konsisten. Bahkan di akhir pekan jangan begadang.
Hindari menggunakan barang elektronik sebelum tidur. Taruh aja itu gadget di tempat lain, jangan di sebelah tempat tidur kita. Buat cahaya kamar tidur kita lebih gelap. Dan jangan makan atau minum, apalagi minum alkohol atau kafein menjelang mau tidur. Berolahraga secara teratur tentu saja. Selain itu, tidur juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan hormonal dan sistem kekebalan tubuh, serta memperkuat memori dan konsolidasi informasi yang telah dipelajari selama siang harinya. Di topik sebelumnya, saya pernah membawakan renungan dengan judul Filsafat Kematian. Filsafat sebagai latihan mati. Mengapa latihan mati? Karena mati raga adalah justru keniscayaan. Enggak tahu waktunya kapan, tapi kita semua akan menemui kematian raga ini. Dalam tradisi Yahudi ada doa menjelang tidur sebagai latihan mati. Dalam tradisi Yahudi rabbinik ada doa malam menjelang tidur yang mengucapkan Beyadecha afkid ruhi. Di dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Aku menyerahkan rohku. Diambil dari Mazmur 31 ayat 6. Kemudian ketika bangun, mereka mengucapkan Modeh, aku bersyukur, aku berterima kasih. Dan doa modehan ini juga disebut dengan istilah Thank God I'm alive. Jika Alkitab kita dibaca dengan pemahaman sastra dan budaya Semitik bahasa Ibrani akan sangat indah sekali karena penulisnya adalah seorang Ibrani. Dan dengan pemahaman yang lebih dalam pula pada setiap kata-katanya. Anda akan takjub mendapati bahwa sebenarnya Tuhan kita ketika di atas kayu salib, ketika mengucapkan Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku, Lukas 23 ayat 46, sebenarnya Tuhan Yesus mengutip Mazmur 31 ayat 6, Avi beyadecha afkid ruhi. Dan itu sebenarnya formula doa tidur yang sama yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada setiap kali ketika mereka berbaring tidur. Dan bukankah Tuhan Yesus juga tidak selama-lamanya mati? Yang olehnya pun kita dapat menghargai karya Allah kepada kita dengan mengucap Modeh ani, thank God I'm alive. Sebab Tuhan Yesus bangkit pada 3 hari setelah kematiannya. Kita diselamatkan di dalam iman. Mari kita mendengarkan doa Modeh ani ini secara lengkap. Saya bacakan. Modeh ani lefanecha. Terima kasih Tuhan, aku ada di hadapan wajah-Mu. Melek Chai vechayam. Raja kehidupan yang kekal. Shehe hesarta binismati bechamla. Karena Engkau telah memulihkan diriku, nyawaku kembali di dalamku. Rabah emunatecha, kasih setiamu yang besar. Amin. Verba Ibrani modeh adalah bentuk partisipel kala kini yang sedang berlangsung untuk menyatakan ucapan syukur, toda. Dan ini diucapkan setiap pagi oleh orang-orang Yahudi, sama seperti kita yang mengikuti DEM ini. Kita bersama-sama mengucap syukur pada setiap pagi yang memberi kasih limpah kepada kita. Dan kita mulai hari kita ini dengan pengucapan syukur. Jadi dalam tradisi Yahudi, ada formula doa malam untuk menyerahkan nyawa.
Dan doa pagi ketika nyawa itu kita bangun, ada doa pagi pengucapan syukur karena kita sudah diberi tambahan kehidupan pada hari yang baru. Orang Yahudi mengucap syukur. Ini adalah suatu kebiasaan yang menarik. Pada doa malam sebelum orang-orang Yahudi yang saleh, mereka berdoa seperti mau mati. Latihan mati. Mengutip Mazmur 31 ayat 6. Mereka berdoa dengan menyerahkan nyawanya. Beyadecha afkid ruhi. Ke dalam tanganmu, aku menyerahkan rohku. Kita baca ayatnya. Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Beyadecha afkid ruhi. Baditaot Adonai el Emet. Itulah mengapa seorang Yahudi ketika malam harinya mengucapkan Beyadecha afkid ruhi. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Dan ketika bangun pagi, ia merasakan dirinya aman, menghirup udara segar, udara pagi, dan mensyukurinya dengan mengucapkan doa, Modeh ani. Aku syukur, aku berterima kasih. Yang mana doa ini juga disebut dengan istilah thank God I'm alive. Dalam buku pendidikan dasar di Amerika yang digunakan sejak abad 18, The New England Primer, mengajarkan suatu formula doa malam sebelum tidur yang juga didasarkan pada Mazmur 31 ayat 6. Dan doa ini lazim diajarkan para orang tua kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I awake, I pray the Lord my soul to keep. I pray the Lord my soul to take. Setiap malam kita latihan mati. Menyerahkan nyawa kita di dalam naungan Allah, Sang Penolong. Kata Rabbi Pinchas Taylor, in order to wake up with motivation, you need to go to bed with satisfaction. Jadi, sabda Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menyerahkan nyawanya adalah seperti doa malamnya orang-orang Yahudi, yang dimana Tuhan Yesus pun mengutip Mazmur 31 ayat 6. Avi, afkid ruhi, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku, yang ditulis dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Vayikra Yeshua bekol gadol vayomer, Afi beyadecha afkid ruhi. Persis dengan Mazmur 31 ayat 6 ini. Vayehi kekaloto ledaber, vayipak nafsho. Menarik bukan? Membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani memiliki nilai dan rasa tersendiri yang tidak dapat terwakili jikalau kita membaca terjemahannya saja, walaupun itu dalam bahasa Inggris. Sangat menarik sekali pada kata aku menyerahkan, I commit. Karena kata ini tidak bermakna aku menyerahkan lalu sudah, tapi bermakna aku menitipkan atau aku menyerahkan dan nanti aku klaim kembali. Seperti Anda menyerahkan uang di bank untuk disimpan, untuk didepositokan, yang pada suatu saat Anda dapat menariknya kembali.
Jadi perkataan ani afkit itu bermakna aku menyerahkan atau aku mendepositokan. Nah, kata aku menyerahkan, ani afkit, itu berasal dari kata Ibrani pakat, yang arti harfiahnya itu menyimpan, mengingat, atau mendepositokan. Dan kata afkit dalam makna bahasa Ibraninya ini memiliki makna yang jauh lebih dekat dengan I deposit, aku menitipkan, yang tentu menandakan adanya sesuatu yang akan diterima kembali dari apa yang sudah dititipkan itu. Gambaran dari istilah Ibrani afkit seperti kita sedang menabung atau menyetor atau menitipkan uang di bank, yang tujuannya pasti akan situ. Dalam bahasa Ibrani modern, bentuk infinitif pakat itu adalah lehafkit atau mafkid atau mafkiding, yang digunakan dalam istilah perbankan di Israel hari ini dalam artian menabung atau mendepositokan. Contoh pembicaraannya misalnya mereka mengatakan anahnu mafkidim kesef babang. Kita mendepositokan uang di bank, menggambarkan memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mengklaimnya kembali di masa yang akan datang. Jadi inilah maksud aku menyerahkan, aku mendepositokan, aku menitipkan, yang dimaksud dengan pasti di lain waktu akan menerimanya kembali. Maka dapat dipahami mengapa Yesus Kristus mengutip Mazmur 31 ayat 6 ini secara khusus pada perkataannya di kayu salib, bahwa tindakannya yang secara sadar dan rela dia telah lakukan itu, bahwa dia menyerahkan nyawanya dan olehnya Yesus dapat mati di kayu salib. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya sendiri, Yesus tidak akan dapat mati. Jadi kematian Yesus adalah karena dia yang rela menyerahkan nyawanya itu ke dalam tangan Bapa. Dan dengan makna pakat dalam artian mendepositokan ini, bersifat bahwa nyawa itu dapat kembali seperti semula. Nah, dengan penggunaan kata Ibrani pakat ini, nyawa Yesus dapat kembali lagi. Yang karenanya, Yesus Kristus tidak akan selama-lamanya mati. Dia bangkit 3 hari setelah kematiannya. Dan ini merupakan suatu deklarasi keimanan yang juga menjadi pijakan iman kita, bahwa Yesus Kristus mendepositokan nyawanya ke tangan Bapa Surgawi, dan dia pasti akan mendapatkannya kembali pada kebangkitannya dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Ya, dia bangkit. Di kayu salib, Sang Mesias mengutip Mazmur 31 ayat 6. Dan perkataan ini juga digunakan oleh banyak orang Kristen sebelum mereka meninggal. Mereka mengucapkan kata-kata terakhir seperti itu. Afi beyadecha afkit ruhi, Bapa ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Sebab ketika orang-orang percaya ini mati, mereka akan menerima kehidupan yang kekal di rumah Bapa. Maka kita semua dapat menggunakan teladan doa ini yang mengutip Mazmur 31 ayat 6. Kita menitipkan roh kita kepada Bapa. Kita mendepositokan roh kita ke dalam tangan Bapa. Dan kita mendapatkannya kembali. Sebab kita menitipkan apa yang kita punya ini kepada seorang banker yang paling handal di alam semesta ini. Bapa akan selalu mengingat pakat roh yang kita titipkan kepadanya sebagai sesuatu yang berharga
untuk dijaganya. Ketika kita hidup, kita tahu kita tidak akan hidup selamanya di bumi oleh karena dosa Adam. Suatu hari kita akan mati karena tanah yang di mana manusia ini diciptakan telah dikutuk oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 17. Jadi setiap kita tidur sekaligus menjadi latihan mati. Buat kita semua, bahwa setiap kali kita tidur, kita menyerahkan nyawa kita kepada Allah. Beyadeha afkid ruhi. Alkitab mengatakan, kematian tubuh bagaikan tidur saja. Demikianlah Allah berkata kepada Musa tentang kematiannya. Ulangan 31 ayat 16a. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Vayomer Adonai el Moshe, hinecha shochef im avoteha. Ini merupakan suatu pernyataan dari Tuhan. Engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Shochef im avoteha. Yang arti harfiahnya adalah berbaring atau beristirahat bersama-sama bapak-bapak leluhurmu. Jadi kata tidur ini, berbaring, merupakan kata figuratif tentang kematian. Ungkapan figuratif ini adalah ekspresi dengan arti yang berbeda dengan makna harfiahnya. Kepada Raja Daud juga dituliskan demikian. 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian, harfiahnya tidur bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Vayishkaf, dan dia tidur. David im avotaf, vayikaver beir David. Penting bagi kita untuk kita pahami di sini. Istilah dibaringkan atau ditidurkan atau terjemahannya mendapat perhentian bersama nenek moyang atau bapak-bapak leluhur bukan berarti orang Israel tidak memahami tentang sorga. Sebagai banyak disalahpahami sebagian orang Kristen dengan skeptisisme mereka kepada Yahudi atau Yudaisme. Orang-orang Israel sejak perjanjian lama mereka sangat tahu bahwa ketika mereka mati, mereka ada bersama Abraham yang menjadi sahabat Allah. Sehingga tempat setelah kematian dari Abraham yang adalah bapak leluhur dari bangsa Israel, mereka pastilah bersama-sama dengan Allah. Yang bertahta di surga, di Syamayim. Sehingga ada istilah pangkuan Abraham atau El-Hek Abraham yang justru diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Yaitu suatu tempat di mana orang-orang benar pergi setelah kematiannya. Dan ini juga berkaitan dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Kidushim 72b dan Eka 1 ayat 85. Bagi kalangan Yahudi, ungkapan pergilah kepada Abraham bapamu itu berarti meninggal dunia dan pergi ke surga. Kalangan Yahudi menyatakan bahwa tempat tinggal sementara orang beriman adalah pangkuan Abraham, di pangkuan Abraham, El-Hek Abraham, yaitu Firdaus atau surga. Sebagaimana dituliskan dalam Lukas 16 ayat 22. Jika Abraham ada di surga, tentu saja keturunan Abraham pun ada di sana. Yaitu orang-orang yang benar yang mati di dalam Tuhan. Jadi tidur secara harfiah maupun tidur secara figuratif, mati, bagi orang-orang percaya adalah berkat. Jadi mulai malam ini mari kita tidur secara berkualitas. Ingat tidur 7 atau 8 jam.
sehari semalam yang kita perlukan untuk waktu istirahat. Setelah tidur dan setiap pagi kita mendapati keadaan tubuh kita yang lebih segar selepas istirahat malam, kita mengucapkan syukur dengan berkata, Modeh ani, thank God I'm alive. Bahkan suatu saat nanti, satu keniscayaan di masa depan keadaan ini, kita akan dapat temui bersama-sama bahwa kita benar-benar mati meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus akan berkata kepada kita semua seperti kepada putri Yairus, anak itu bukan mati, tapi tidur. Seperti yang ditulis dalam Markus 5 ayat 41. Dan dia bersabda, Talita kumi, yang artinya, hai domba kecil, bangunlah. Bukankah kita semua adalah domba-dombanya? Jadi kematian justru awal dari kehidupan kita menuju kekekalan, dan kita akan disapa oleh Tuhan Yesus, Talita kumi, hai domba kecil, bangunlah. Kita akan bangun di langit baru dan bumi yang baru. Dan kita sebagai orang percaya akan bersama-sama berkata, thank God I'm alive. Modeh ani. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengertian yang Kau berikan kepada kami. Untuk tidur yang Kau berikan kepada kami untuk istirahat. Dan terima kasih Tuhan, tidur secara harfiah, tidur secara figuratif, semuanya adalah berkat bagi kami. Karena kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami yang hidup pada pagi ini. Thank God we are alive. Dan kami memulainya bersama-sama dengan Engkau. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh sangat memberkati kita Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Sobat Sema yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini beberapa ada Bapak Ibu yang sudah open camp. Selamat pagi untuk Pak Siso, lalu ada Ibu Nur, ada Ibu Ramona, selamat pagi, Shalom. Kemudian ada Ibu Bella, ada Pak Arnold, Pak Sulaiman, lalu ada Pak Yahya juga, ya juga Bapak Ibu Saudara lainnya, selamat pagi. Kemudian untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya, selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga yang sedang di luar Pak ya, sehat selalu. Lalu ada Pak Santo juga, kemudian ada Pak Leo Kesek dan Ibu, lalu ada Bapak Bambang dan Ibu Indah Susanti sekeluarga, kemudian ada Ibu Rini ya sekeluarga, selamat pagi untuk semuanya, shalom. Lalu ada Bapak Indria Guntarayana juga dan Ibu sekeluarga, kemudian ada Pak Leonard Jason, selamat pagi. Ada Ibu Eva Sulis juga sekeluarga, selamat pagi. Kemudian ada Bapak Arif dan Ibu sekeluarga, lalu ada Bapak James Masih sekeluarga juga. Kemudian ada Bapak Miming dan Ibu Lilis, ada Pak Yotam dan Ibu, ya Pak Jeffrey juga sekeluarga, juga setiap Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut menyaksikan, namun mohon maaf tidak di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Per Every Morning pagi hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari.
setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan. Oh, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Engkaulah yang memberkati ketika kami beristirahat, ketika kami tidur. Semua ini berkat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan pada kami. Biarlah di dalam kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada kami terus punya hati yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan isi hatimu. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupan yang nama-Mu saja Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua yang ingin melangkah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami berjalan bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Sebelum kami berpisah, biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.